Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Karyono, Ketua Umum Badan Penyelenggara Advokasi Independen. Apa kabar teman-teman semua? Tentunya dalam kondisi sehat walafiat dan mudah-mudahan diberikan kesehatan, diberikan kebaikan-kebaikan dan dimudahkan segala urusannya. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan tema saya yang pada waktu video yang lalu mengenai tahapan perceraian. Pada waktu itu saya memberikan video secara umum. Secara umum artinya tidak terbatas agama apapun, bahkan perceraiannya menggunakan Perkapolri nomor 9 tahun 2010, karena pada waktu itu prosesnya adalah seorang anggota polisi yang akan istri anggota polisi yang akan mengajukan gugat cerai terhadap suaminya. Nah, pada kesempatan yang bahagia ini saya akan membahas mengenai tahapan proses perceraian bagi masyarakat umum ya, pencari keadilan yang umum yang beragama Islam. Oleh karena itu, karena ada dua proses peradilan, yakni untuk yang beragama Islam proses perceraiannya diproses di peradilan agama, kemudian untuk yang di luar agama Islam proses perceraiannya diproses di peradilan negeri. Oleh karena itu, untuk yang di luar agama Islam akan saya bahas di video selanjutnya nanti. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menjelaskan, berbagi ilmu terhadap teman-teman sekalian, terhadap para pencari keadilan mengenai tahapan proses berperkara di peradilan agama. Nah, tentunya perkara yang sudah didaftar di pengadilan agama oleh penggugat atau pemohon selanjutnya tinggal menunggu panggilan sidang yang akan dilakukan oleh jurusita ataupun jurusita pengganti. Kemudian panggilan oleh jurusita atau jurusita pengganti kepada para pihak atau pemohon atau tergugat ya, dilakukan sekurang-kurangnya 3 hari. Jadi 3 hari sebelum jadwal persidangan surat panggilan sudah disampaikan. Apalagi saat sekarang ini sudah ada sistem e-court ya, persidangan online e-court, jadi panggilannya bisa melalui email. Nah, namun ini kita bahas secara umum sebelum ada e-court. Nah, kemudian apabila para pihak yang diberikan surat itu tidak ditemukan alamatnya, tidak ketemu, maka surat tersebut diberikan kepada lurah atau kepala desa setempat di mana para pihak yang dipanggil tadi berada. Kemudian para pihak yang sudah dipanggil diharapkan datang ke pengadilan. Setelah datang ke pengadilan, para pihak mendaftarkan atau melaporkan diri di meja pelayanan agar kehadirannya dicatat, sehingga pada saat jadwal jam sidang hakim sudah mengerti bahwa para pihak ini sudah hadir. Kemudian tahapan-tahapan penanganan di persidangan. Tahapan-tahapan penanganannya berawal biasanya hakim itu akan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk sama-sama melakukan perdamaian. Didamaikan dulu. Jadi sebelum diproses ke persidangan pokok perkara, jadi didamaikan dulu. Kemudian pada perkara perceraian seperti cerai gugat atau cerai talak, hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak pada setiap saat persidangan. Jadi kalau persidangan baru mulai, hakim itu sudah memberikan kesempatan kedua belah pihak untuk selalu berdamai. Hal ini diatur di pasal 56 ayat 2, 65 dan pasal 82, pasal 83 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Nah, selanjutnya jika kedua belah pihak hadir di persidangan, dilanjutkan dengan mediasi. Mediasi ini apa? Untuk memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk berdamai.
Nah, mediasi ini kita diatur di dalam Perma 1 nomor 2008. Kemudian kedua belah pihak bebas memilih untuk mediator. Bisa juga mediator dari hakim yang ada di pengadilan agama ataupun mediator dari luar atau mediator ad hoc, mediator yang dari luar yang punya lisensi yang diakui oleh Mahkamah Agung, kemudian diajukan oleh para pihak. Nah, dalam perkara perdata pada umumnya pada permulaan sidang pemeriksaan perkara hakim diwajibkan mengusahakan perdamaian. Jadi setiap sidang dimulai pasti hakim mewajibkan perdamaian. Kalau di perkara perdata diatur di pasal 154 DPG. Dan jika perdamaian tidak ditemukan atau tidak didapatkan setelah mediasi tadi, perdamaian itu tidak tercapai, maka pokok perkara akan diproses. Ya, pokok perkara akan diproses. Tapi apabila perdamaian itu tercapai, maka akan dibuatkan akta perdamaian atau namanya akta validasi, ya, atau akta validasi perdamaian. Setelah itu akta perdamaian ini mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan hakim, ya, dan juga dapat dieksekusi. Tetapi putusan perdamaian ini tidak dapat dimintakan banding atau kasasi atau peninjauan kembali. Jadi kalau di dalam proses persidangan mediasi teman-teman sekalian sudah tercapai kesepakatan damai, maka sudah tidak bisa diajukan banding atau kasasi atau peninjauan kembali. Nah, tapi kalau dalam proses mediasi ini teman-teman tidak mencapai kesepakatan perdamaian, maka hakim akan melanjutkan pokok perkara untuk diperiksa dan dilanjutkan. Oke, yang tahapan selanjutnya dengan berlanjutnya pokok perkara tadi, maka akan dilakukan pembacaan surat gugatan oleh penggugat. Nah, jadi pada saat perkara ini dilanjutkan, maka pihak penggugat akan membacakan gugatan. Surat gugatan penggugat yang diajukan ke pengadilan agama itu akan dibacakan oleh penggugat sendiri atau oleh salah satu seorang majelis hakim. Dan sebelum diberikan kesempatan atau diberikan oleh majelis hakim kepada tergugat untuk memberikan jawaban atau tanggapan, maka pihak penggugat ini punya hak. Penggugat punya hak untuk mengubah isi daripada gugatannya atau mencabut, ya, atau mempertahankan isi suratnya, misalnya, ya, isi surat gugatannya masih tetap dipertahankan. Nah, apabila penggugat menyatakan tetap tidak ada perubahan dan tidak ada tambahan dalam gugatannya, itu kemudian persidangan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Yang tentunya tahap berikutnya adalah jawaban daripada tergugat. Nah, setelah gugatan dibacakan oleh penggugat, kemudian tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan jawaban, tentunya pada saat persidangan selanjutnya di minggu yang berikutnya. Nah, baik ketika sidang hari itu atau sidang berikutnya, jadi jawabannya bisa juga pada saat itu atau sidang berikutnya. Tapi biasanya dalam praktek biasanya si tergugat ini tidak siap untuk menjawab pada hari itu juga. Biasanya dia akan minta kepada hakim paling tidak 1 minggu atau 2 minggu untuk memberikan jawaban atas gugatan penggugat. Nah, kemudian pada tahap ini penggugat tetap mempertahankan isi daripada jawabannya, maka tergugat memberikan jawaban melalui jawaban tergugat. Setelah dimasukkan secara tertulis oleh tergugat, kemudian dibacakan di dalam persidangan terbuka, ya, hal ini diatur di dalam pasal 158 ayat 1 LPT. Pada tahap jawaban ini tergugat dapat pula mengajukan, ya, tergugat pada saat jawaban itu menjawab isi jawaban dari gugatan itu, dapat pula dia mengajukan eksepsi atau bantahan atau tangkisan atau gugatan balik, gugatan rekopensi, dan pihak tergugat tidak perlu membayar perkara karena sudah
prosesnya itu dia menjawab, ya. Yang membayar perkara kan penggugat di awal, tetapi posisi tergugat pada saat ini adalah dia menjawab, dan dia menjawab dengan memberikan gugatan balik, eksepsi, ataupun dia membuat tangkisan atau bantahan-bantahan seperti itu. Nah, kemudian pada proses selanjutnya setelah jawaban diterima oleh penggugat, penggugat dapat jawaban dari tergugat, maka persidangan selanjutnya giliran penggugat memberikan replik. Nah, untuk replik ini si tergugat setelah tergugat menyampaikan jawabannya, penggugat memberikan replik. Nah, pada tahap ini mungkin penggugat bisa saja penggugat masih tetap mempertahankan isi gugatan, ya, atau bisa pula merubah sikap, ya, atau membenarkan jawaban atau membantah jawaban daripada tergugat. Jadi pada tahap ini haknya diberikan oleh kepada penggugat, mau tetap kepada gugatannya isi daripada gugatan tersebut, atau mau dirubah atau ditangkis atau dijawab, atau dia mengakui membenarkan jawaban daripada tergugat. Nah, selanjutnya setelah si penggugat memberikan replik, ya, jawaban atas jawaban tergugat, maka si tergugat kembali memberikan duplik, yaitu jawaban dari replik penggugat. Jadi setelah penggugat menyampaikan repliknya, kemudian tergugat diberi kesempatan untuk menanggapinya, menyampaikan dalam dupliknya. Dalam tahap ini dapat diulang-ulang sampai ada titik temu antara penggugat dan tergugat. Apabila acara jawab menjawab dianggap cukup oleh hakim dan masih ada hal-hal yang tidak disepakati, maksudnya jadi setelah jawab menjawab itu masih ada juga nih bantahan-bantahan dan argumentasi hukum atau argumentasi jawaban-jawaban yang belum disepakati oleh kedua belah pihak, maka hal ini dilanjutkan dengan acara pembuktian. Jadi setelah gugatan dibacakan, si tergugat memberikan jawaban, maka penggugat juga memberikan replik. Nah, setelah replik diterima oleh tergugat membantah lagi dalam bentuk duplik. Nah, kalau juga replik duplik ini juga tidak memenuhi kesepakatan, masih belum dapat ditemukan jalan keluar, maka dilanjutkan tahap selanjutnya, yaitu tahap pembuktian. Pada tahap pembuktian ini, baik penggugat maupun tergugat diberikan kesempatan yang sama-sama untuk mengajukan alat bukti, sama-sama untuk mengajukan saksi, dan kemudian hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung, ya, saksi dari penggugat maupun saksi dari tergugat, alat bukti dari penggugat maupun alat bukti dari tergugat sama-sama diperiksa secara adil di muka persidangan. Ya, kemudian hakim juga akan menilai alat bukti, menilai saksi dari masing-masing para pihak ini secara bergantian. Itu nanti diatur oleh hakim. Nah, setelah pembuktian, agenda pembuktian ini dilalui, maka tahapan selanjutnya adalah kesimpulan para pihak. Pada tahap ini, baik penggugat maupun tergugat diberikan kesempatan untuk mengajukan pendapat akhir. Jadi pendapat akhirnya para penggugat itu selama dia bersidang dari awal sampai dengan akhir diuraikan di dalam kesimpulan penggugat. Begitu juga tergugat juga memberikan kesimpulan hasil dari pengamatan atau jawab menjawab atau proses persidangan yang di dalam ruang sidang itu. Selama ruang sidang berlangsung, persidangan di ruang sidang itu berlangsung, maka kedua belah pihak itu ada yang mencatat ataupun yang merekam, sehingga pada saat kesimpulan nanti itu menjadi bahan kesimpulan, diketik di dalam kesimpulan, ya, berkas tertulis, kemudian diserahkan kepada hakim. Jadi kesimpulan juga dapat disampaikan, dapat berupa lisan maupun dapat tertulis. Jadi kalau mau lisan bisa juga disampaikan isi kesimpulannya apa di dalam sidang terbuka.
Setelah kesimpulan dari penggugat, setelah kesimpulan tergugat disampaikan kepada hakim, maka hakim melakukan musyawarah. Rapat musyawarah majelis hakim bersifat rahasia, ya. Jadi hakim mengadakan rapat internal hakim. Jadi diatur di dalam pasal 19 ayat 3 Undang-Undang Nomor 4 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Dalam rapat permusyawaratan majelis hakim, semua hakim menyampaikan pertimbangannya, semua hakim menyampaikan pendapatnya, baik secara lisan maupun tertulis. Jika terdapat perbedaan pendapat, maka diambil suara terbanyak, dan pendapat yang berbeda tersebut dapat dimuat di dalam surat putusan. Jadi kalau ada hakim yang berbeda pendapat dimuat dalam surat putusan, maka disebut dissenting opinion. Jadi dissenting opinion itu adalah pendapat hakim yang berbeda. Kemudian setelah hakim bermusyawarah memberikan satu kesimpulan putusan atas perkara tersebut, maka pada hari berikutnya atau pada minggu berikutnya hakim memberikan putusan. Jadi setelah selesai musyawarah majelis hakim sesuai dengan jadwal sidang, pada tahap ini dibacakan putusan hakim. Setelah dibacakan putusan tersebut, penggugat dan tergugat berhak mengajukan upaya hukum banding dalam tenggang waktu untuk kasus perdata itu 14 hari setelah putusan diucapkan. Apabila penggugat dan penggugat tidak hadir pada saat diucapkan atau dibacakan putusan, maka jurusita pengganti, jurusita pengadilan agama atau jurusita pengganti akan menyampaikan isi atau amar putusan itu kepada para pihak yang tidak hadir. Kemudian putusan baru berkekuatan hukum tetap setelah 14 hari. Setelah 14 hari putusan diterima oleh para pihak yang tidak hadir itu. Jadi walaupun ini nggak hadir, dia ditunggu selama 14 hari. Ya, dari pihak pengadilan akan menyampaikan isi putusan itu kepada pihak yang tidak hadir. Maka yang tidak hadir setelah mendapat keputusan itu, setelah mendapat salinan putusan itu dianggap sah, dianggap sudah mempunyai kekuatan hukum, sudah berkekuatan hukum tetap. Nah, ada satu tambahan, kalau ini perkara perceraian, maka perkara cerai talak masih ada sidang lanjutan. Ya, kalau cerai talak ini masih ada sidang lanjutan, yakni sidang mengucapkan ikrar talak. Dan ini dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap atau BHT. Jadi setelah 14 hari putusan itu berkekuatan hukum tetap, para pihak dipanggil kembali sama hakim. Kemudian pada proses peradilan atau sidang cerai talak, maka si suami diwajibkan untuk menyampaikan ikrar talak. Ikrar talak ini diucapkan di dalam sidang terbuka. Ya, kemudian ikrar talak ini disampaikan ya pada kasus persidangan perceraian di pengadilan agama. Setelah putusannya berkekuatan hukum tetap, kemudian kedua belah pihak akan dipanggil supaya hadir pada persidangan tersebut. Baru kemudian pihak yang melakukan cerai talak, ya, kalau laki-laki cerai talak, dia mengucapkan ikrar talak di sidang terbuka. Dengan diucapkannya ikrar talak, maka secara hukum sah. Jadi putusan tadi secara hukum sah, berkekuatan hukum tetap dan sah menurut hukum. Lalu kemudian para pihak tinggal menunggu proses terbitnya surat akte cerai. Nah, inilah tahapan-tahapan proses untuk perceraian, ya, tahapan proses untuk perceraian bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam. Jadi prosesnya di peradilan agama, di pengadilan agama, dan bagi masyarakat yang beragama Islam, maka tahapan-tahapan itulah tadi yang harus dilalui. Nah, namun untuk para pencari keadilan yang beragama non-Islam, nanti akan diproses di pengadilan negeri. Nah, tentunya dalam nanti akan saya sampaikan di dalam video saya yang berbeda.
Mungkin itu saja dari saya, penjelasan saya, informasi hukum yang dapat saya sampaikan. Jadi informasi ini tujuannya adalah mengedukasi khusus bagi teman-teman yang sedang berpraktek hukum, yang sedang belajar hukum, atau yang sedang berhadapan dengan hukum, akan melakukan perceraian di pengadilan agama. Ikutilah proses-proses itu, dan jangan lupa kalau misalkan teman-teman rekan-rekan advokasi masih kebingungan dalam melakukan gugatan tadi, minta didampingi oleh seorang advokat, atau kalau di pengadilan agama di situ ada disediakan pos bantuan hukum. Nah, saudara-saudara dapat berkonsultasi dengan para advokat yang ditugaskan di pos bantuan hukum. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam advokasi.